Bersama dengan Heavenly Light Ministry pada saat ini, kita akan belajar bersama-sama pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-8 dengan judul Perjanjian di Sinai. Sebelum kita belajar, mari kita tunduk kepala untuk bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kebutuhan kami pada saat ini adalah Roh Kudus-Mu yang mengisi hati pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang kami pelajari, dan Roh Kudus-Mu pula yang akan menyanggupkan kami untuk melakukannya. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan pelajaran kita sepanjang satu minggu ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 4-6. Firman Tuhan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian pendahuluan ada satu pertanyaan yang kita bisa jawab bersama. Pertanyaannya adalah, setelah Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, mau dibawa kemana bangsa Israel ini? Saya setuju jawaban saudara. Jawabannya adalah dibawa ke negeri perjanjian. Benar, bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke negeri perjanjian atau ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi sebenarnya saudara, makna rohani yang terkandung di dalamnya adalah Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir adalah untuk dibawa kepadanya, dibawa di dalam ikatan yang intim bersama dengan Dia. Karena di Mesir mereka tidak dapat berbakti, tidak dapat beribadah, tidak dapat memuji atau menyembah Tuhan. Sehingga Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir untuk dibawa kepadanya, untuk selalu bersama-sama dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kutipan yang saya senang di dalam buku Alfa Omega jilid yang pertama. Kita tahu bahwa bangsa Israel ketika keluar, Tuhan tidak membawa ke jalan pintas, tetapi diajak untuk memutar. Ya, yang seharusnya perjalanan lebih dekat, tetapi justru diajak untuk memutar perjalanan menjadi lebih jauh. Tetapi di sana disebutkan di dalam buku Alfa dan Omega tentang keluarnya bangsa Israel. Tidak peduli kita melewati laut, air, ataupun gurun, yang penting adalah bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, ini menjadi renungan bagi kita. Saya percaya ketika kita ditanya, mengapa saudara percaya kepada Yesus? Mengapa saudara berbakti pada hari Sabat? Jawaban rata-rata yang saya dengarkan adalah supaya selamat, supaya masuk surga. Apakah saudara juga menjawab yang demikian? Tidak salah. Tetapi lebih daripada itu saudara, kita percaya kepada Yesus supaya kita boleh selalu bersama dengan Dia. Tidak peduli kita mau melewati badai, melewati lautan, melewati padang gurun, yang penting bersama dengan Yesus, maka akan ada damai sejahtera. Sama seperti bangsa Israel, mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tetapi ketika mereka di tanah Kanaan meninggalkan Tuhan, maka yang terjadi adalah malapetaka. Tetapi ketika mereka di padang gurun, padang yang tandus, susah air, makanan pun tidak ada, tetapi mereka bersama dengan Tuhan, semuanya Tuhan cukupkan. Jadi pelajaran keluarnya bangsa Israel dari Mesir sama dengan pelajaran yang
mungkin kita perlu renungkan untuk saat ini. Kita tidak peduli, tidak penting mau berjalan di mana. Mau di pasir, di padang gurun, mau di lautan, mau di dalam badai, yang penting ada Yesus. Di sana ada damai dan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang penting ada Yesus di sana. Dan kita tahu di dalam firman Tuhan, saudara, bahwa ketika manusia berdosa, mereka lari dari Tuhan. Mereka menyembunyikan diri mereka dari Tuhan. Tetapi Tuhan yang penuh kasih mencari manusia. Di mana engkau? Adam, Hawa, di mana engkau? Mereka mencari. Tuhan yang mengambil inisiatif yang pertama untuk mencari manusia. Ketika kita berdosa, kita mungkin sering lari daripada Tuhan. Kita malah menjauhkan diri kita dari Tuhan. Kita tidak sanggup untuk melihat wajah Tuhan. Padahal ketika kita semakin menjauhkan diri kita dari Tuhan, kita tidak akan pernah menemukan solusi. Kita akan semakin terpuruk dan hidup kita akan semakin sengsara. Oleh karena itu, saudara, pelajaran kita pada saat ini, ketika kita berdosa, kita harus segera menyambut uluran tangan kasih Tuhan. Inilah pelajaran ringkasan gambaran pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan pengorbanannya untuk kita. Dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita, untuk memulihkan kita. Tetapi pilihan itu ada di tangan kita. Kita siap terima atau kita tolak. Kita ketika menerima tangan Tuhan, uluran tangan Tuhan, maka akan terbuka jalan bagi kita. Damai sukacita Tuhan sediakan. Tetapi ketika kita semakin menjauh, semakin lari, maka kita akan semakin terpuruk. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian pertama pelajaran kita hari Minggu di Gunung Sinai, di sana kita dapat melihat gambaran. Gunung Sinai adalah tempat di mana Tuhan beberapa kali bertemu dengan Musa, dan tempat di mana Tuhan memanggil Musa. Dan bukan hanya Musa saja yang bertemu dengan Tuhan, tetapi kita juga dapat membaca di sana 1 Raja-Raja 19 ayat 8 bahwa Elia pun juga bertemu dengan Tuhan di sana. Di Gunung Sinai itu, Tuhan menyatakan kepada Musa bahwa aku yang akan memimpin bangsa Israel, supaya kamu tahu bahwa akulah yang akan memimpin, sama seperti memimpin Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan pada saat ini aku akan memimpin engkau dan seluruh bangsa ini menuju tanah perjanjian itu. Di Gunung Sinai pula, ya, kita dapat melihat di sana bukan hanya 10 firman Tuhan, tetapi banyak hukum-hukum yang Tuhan berikan di gunung itu. Banyak firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Musa, kepada bangsa Israel, supaya mereka mencapai apa yang mereka harapkan dan apa yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan mereka. Mereka diangkat oleh Tuhan dari budak menjadi orang merdeka, bangsa yang merdeka, dari keterpurukan menjadi kelepasan, diangkat menjadi bangsa yang kudus. Tetapi apakah cukup dengan menjadi bangsa yang kudus? Tidak. Mereka memiliki tanggung jawab yang Tuhan percayakan di pundak mereka. Mereka memiliki beban yang Tuhan berikan di dalam pundak mereka. Ada sesuatu yang mereka harus lakukan di dalam mengisi kemerdekaan itu. Sama seperti bangsa kita, ya, bangsa kita sudah merdeka 80 tahun. Dan penting untuk mencapai kemerdekaan, penting kita merdeka. Merdeka itu penting. Tetapi lebih penting dari itu adalah
untuk bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu. Karena kalau kita tidak mengisi kemerdekaan itu, bangsa ini pun akan terpuruk. Demikian juga, ya, Tuhan telah membawa keluar bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Tetapi kalau mereka tidak dapat mengisi kemerdekaan mereka dengan baik, maka meskipun mereka di luar, mereka pun akan mengalami situasi yang sama seperti ketika mereka berada di tanah Mesir. Dan sejarah membuktikan ketika mereka lari daripada Tuhan, maka mereka mengalami penindasan, mengalami penganiayaan, mengalami keterpurukan, mengalami kesusahan, kesulitan, dan juga kembali kepada perbudakan. Bukankah hal yang sama ketika mereka berada di Mesir? Demikian juga dengan kita. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita untuk mengisi keselamatan yang Tuhan berikan. Dengan apa? Kalau saudara membaca di sini, bahwa sebagaimana Tuhan memanggil bangsa Israel keluar untuk menyatakan karakter Tuhan, supaya mereka boleh menjadi imam bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Menjadi imam disebutkan di sini, yaitu mengajarkan hukum, yang menghubungkan orang lain dengan Allah, kemudian membawa terang. Hal yang sama juga Tuhan berikan kepada kita ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberikan tanggung jawab, memberikan peran untuk kita lakukan, supaya kita tidak kembali ke jalan kita yang lalu. Apa peran kita? Menyatakan karakter Allah. Karakter Allah yang seperti apa? Yang penuh kasih, kasih kepada sesama manusia. Menyatakan terang yang kita miliki, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang melihat kita, mereka akan berpikir, mereka akan berkata, oh memang orang Kristen, pengikut Kristus ini memang orang yang baik, orang yang mengasihi. Kalau begitu, saya akan mengikut Kristus juga, supaya hidup saya akan lebih baik. Oh, pengikut Kristus ini selalu hidup penuh dengan damai dan sukacita. Saya mau mengikut Kristus supaya hidup saya pun juga damai dan penuh sukacita. Coba bayangkan saudara, kita yang sudah selamat, dilepaskan dari perbudakan dosa, tetapi hidup kita di dalam dosa. Akhirnya kita terpuruk. Dan ketika kita terpuruk, hidup kita susah, orang-orang yang ada di sekitar kita mengatakan, jadi orang Kristen kok hidupnya susah, hidupnya terpuruk, hidupnya menderita. Kalau begitu saya tidak akan mau menjadi orang Kristen. Nanti hidup saya akan sama seperti dia. Saudara, itu tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Menyatakan karakter Allah di dalam hidup kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan menjadi terang bagi mereka. Karena kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kita menjadi alat Tuhan untuk menolong mereka untuk datang kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan peran yang Tuhan berikan bagi kita? Kalau belum, mari kita untuk melakukannya sehingga Tuhan dimuliakan. Pelajaran yang berikutnya, saudara-saudara, mempersiapkan hadiah. Kalau kita membaca pelajaran kita di hari Senin, kita akan dapatkan di sana bahwa sebelum mereka mendapatkan instruksi yang Tuhan berikan atau mendapatkan firman Tuhan, Dekalog, 10 perintah Tuhan, mereka diberikan instruksi terlebih dahulu untuk menyucikan hidup mereka, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti di dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan, supaya Tuhan bertahta di dalam hati kita, maka kita juga harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita tidak bisa hidup di manusia lama kita, hidup seenak kita, hidup melayani dosa, hidup di dalam dosa, hidup menjadi budak dosa. Kemudian di satu segi kita mau mengikut Tuhan, kita harus lepaskan, kita harus bersihkan diri kita
Meskipun kita tahu kita tidak mampu, tetapi ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, Tuhan akan bekerja untuk membawa kebaikan bagi kita. Dan keinginan baik kita, saudara, untuk datang, saya percaya Tuhan tidak akan lepaskan. Ketika kita mau bertobat, Tuhan akan dengan sukacita. Satu jiwa bertobat, surga bersukacita. Kalau kita mau meninggalkan dosa-dosa kita, saya percaya surga pun akan memberikan pertolongan supaya kita terus berjalan di dalam kebenaran. Ketika bangsa Israel mau menerima dekalog ini, mereka harus mempersiapkan penyerahan hati mereka, mempersiapkan diri mereka, menyerahkan hati mereka, sehingga pada akhirnya mereka bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, dekalog ini ditulis dan disampaikan oleh Allah sendiri. Tangan Tuhan yang menulis dan Tuhan yang menyampaikan kepada Musa. Kita tahu di bagian pertama Tuhan yang membuat batu itu sendiri dan Tuhan yang menulis. Tetapi ketika Musa turun, dilihat bangsa Israel, mereka sudah melanggar perjanjian itu, maka Musa membanding dua loh batu itu. Dan akhirnya Musa naik kembali, Musa yang membuat batu, tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang menulis. Dekalog ini juga disebut dengan kesaksian, disebut dengan perkataan-perkataan, disebut dengan loh-loh perjanjian. Dan di dalam pelajaran kita disebutkan tak satu pun yang menggunakan istilah 10 perintah Allah. Sebaliknya 3 kali mereka menyebut 10 firman. Ya, kalau kita mungkin di dalam kata-kata negatif, ya, istilahnya kalimat negatif atau pemikiran negatif, kita sering katakan 10 perintah. Wah, ini mau tidak mau kita harus lakukan. Kita tidak ada pilihan, kita harus. Tetapi kalau kita membaca pelajaran kita disebutkan 3 kali disebutkan 10 firman. Inilah firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa tentu firman Tuhan ini membawa dampak yang baik untuk kita. Pilihan ada di dalam diri kita. Kita mau melakukannya, ada hal yang baik yang Tuhan siapkan. Kita tidak melakukannya, kita tahu kemana jalan yang kita nanti akan tempuh pada akhirnya. Oleh karena itu pilihan ada di tangan kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita tahu bahwa dekalog 10 firman ini adalah berisi tentang kasih Tuhan. Di dalam pelajaran berikutnya disebutkan dekalog ini tidak dimulai dengan perintah, tetapi dekalog ini dimulai tentang apa yang Tuhan telah lakukan kepada bangsa Israel. Dengan kata lain, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Aku yang telah mengeluarkan kamu dari Mesir, aku yang memberikan karunia kepadamu. Sekarang apa yang kamu akan lakukan? Kalau aku meminta ini, kamu mau enggak untuk melakukannya? Dan saya percaya hal ini pun juga sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak meminta kita untuk kamu menurut, kamu harus 100% setia dulu baru menjadi umatku. Kamu harus mengikuti kemana aku berjalan baru kamu menjadi umatku. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan telah berkorban, telah memulai pekerjaan yang baik. Dia yang menginisiasi terlebih dahulu. Sama seperti di dalam pendahuluan tadi. Ya, Tuhan melakukannya. Melangkah pertama, manusia tinggal menyambut. Sekarang, kalau Tuhan sudah melakukan bagiannya yang terbaik untuk kita, mati untuk kita, apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Dan kalau kita lihat di sini bahwa dekalog itu 10 firman itu adalah kasih Tuhan. Tuhan mau tunjukkan kepada manusia ini loh, sebenarnya tidak berat yang Tuhan minta. Yang Tuhan minta adalah kasihi Tuhan dan kasihi sesama manusia. 4 bagian yang pertama di dalam 10 firman itu menyatakan kasihi Tuhan Allah.
Sedangkan yang kelima sampai ke-10, 6 bagian yang kedua adalah bagaimana kita mengasihi sesama manusia, mengasihi orang tua kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya kalau kita melakukannya dengan kasih kepada Tuhan, karena kita melihat Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, maka kasih akan Tuhan ini tidaklah berat untuk kita lakukan. Kasih akan sesama manusia juga tidak berat untuk kita lakukan. Saudara, di dalam Yohanes pasal 14 kita bisa baca di sana, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Mengapa kita menemukan orang-orang yang mengatakan bahwa perintah Tuhan itu berat, tidak mungkin untuk dilakukan oleh manusia? Kenapa? Karena mereka belum mengasihi Tuhan. Mereka juga belum mengasihi sesama. Mereka masih mengasihi diri sendiri. Sehingga ketika mereka diminta untuk mengasihi Tuhan, mereka berat. Ketika mereka diminta untuk mengasihi sesama, mereka juga berat untuk melakukan. Kenapa? Karena mereka lebih mengasihi diri mereka sendiri. Sama seperti kalau kita memiliki seorang pasangan, kalau kita mengasihi pasangan kita, saya percaya apapun kita akan lakukan untuk pasangan kita. Orang-orang muda tentu sudah pernah mengalami ketika kita mencintai seseorang, apapun yang dia inginkan, kita akan berusaha untuk memenuhinya. Ketika kita ingin bertemu, kita tidak peduli badai, kita mungkin tidak peduli malam, kita tidak peduli waktu. Yang penting ingin bersama-sama dengan dia. Apapun kita akan tempuh untuk bersama dengan kekasih kita itu. Bukankah begitu? Bagaimana dengan Tuhan? Apakah kita perlakukan Tuhan sama seperti ketika kita mencintai seseorang? Harusnya lebih dari itu. Kenapa? Orang yang kita kasihi belum tentu mengasihi kita. Orang yang kita kasihi mungkin mengasihi kita karena sesuatu yang kita lakukan. Tetapi Tuhan kita, Dia mengasihi kita sebelum kita melakukan sesuatu untuknya. Dia mengasihi kita, mengorbankan hidupnya. Sehingga tentu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran berikutnya tentang fungsi-fungsi yang berbeda dari hukum Allah. Kita tahu bahwa hukum Allah adalah karakter Allah, tabiat Allah. Disitulah kita melihat 10 perintah Tuhan. Apa karakter Allah? Apa tabiat Allah? Kasih. Dan 10 firman itu diberikan kepada kita. Kalau saudara membaca di sini, 10 firman itu, 10 hukum itu seperti pagar untuk melindungi kita, supaya kita bisa berjalan dengan baik. 10 firman itu merupakan rambu-rambu, petunjuk bagi kita supaya kita bisa mencapai apa yang menjadi harapan kita dan juga menjadi harapan Tuhan bagi kita. Kalau seperti pertanyaan tadi di awal saya katakan, kenapa kita percaya kepada Yesus? Supaya kita ke surga. 10 firman Tuhan akan menuntun kita untuk bersama dengan Tuhan, untuk sampai di sana. Ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan kita tahu 10 perintah Tuhan ini adalah cermin bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat cermin, apa yang kita akan dapatkan di sana? Kita akan dapatkan diri kita dan juga mungkin ada noda yang ada di dalam tubuh kita. Pertanyaannya, apakah cermin dapat membersihkan noda yang ada di dalam tubuh kita? Tentu tidak. Kita dapat membersihkan noda yang ada di dalam diri kita ketika kita datang kepada Yesus. Cermin tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa mengambil handuk, kemudian kita mengambil air, kita membasuh handuk itu dengan air dan membersihkan wajah kita, baru bersih. Tetapi apa yang terjadi dengan dunia pada saat ini? Ketika mereka melihat cermin,
maka bukan mereka datang kepada Yesus untuk membersihkan dosa-dosa mereka, tetapi mereka justru menghancurkan cermin itu. Mereka menghancurkan cermin itu. Sehingga mereka, kalau kita pelajari pelajaran selanjutnya, mereka katakan, oh ini hukum sudah tidak berlaku. Oh ini hukum tidak berfungsi lagi. Kenapa? Karena ini sudah digenapi oleh Yesus. Ini sudah diselesaikan oleh Yesus. Ini sudah tidak up to date lagi. Ini sudah tidak berlaku lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran selanjutnya menyatakan bahwa Yesus menggenapi bukan berarti tidak berlaku lagi hukum itu. Tetapi kata telos yang digunakan di sini adalah bukan dalam arti membatalkan atau meniadakan. Sebaliknya, Kristus adalah tujuan dan maksud dari hukum Taurat itu. Ini tidak berarti bahwa korban penebusannya mengakhiri keabsahan dan kekekalan hukum Taurat. Kata telos terutama berorientasi pada tujuan dan sasaran, bukan pada waktu. Kristus adalah kunci untuk membuka makna dan tujuan yang sebenarnya dari hukum Allah. Dengan demikian, tidak benar jika dikatakan bahwa hukum sudah dihapuskan, hukum sudah disalibkan, hukum sudah dipalangkan. Justru hukum inilah yang akan menunjukkan dosa kita ketika kita tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya dengan hukum ini kita akan dituntun siapa yang bisa menyelesaikan dosa-dosa kita. Kita akan dituntun kepada Kristus, kita datang kepada Kristus, dan pada akhirnya Kristus yang akan membersihkan dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, 10 firman Tuhan adalah janji yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ketika kita melakukannya oleh karena kasih kita, bukan oleh karena supaya kita selamat. Karena kita tahu clear bahwa keselamatan hanya oleh kasih karunia, bukan usaha kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan usaha. Tidak ada usaha yang kita lakukan supaya kita selamat. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan ini, kita mengasihi, kita menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka di balik itu ada janji yang indah. Supaya apa? Supaya kita boleh bersama-sama dengan Dia. Saudara, di dalam kehidupan kita tidak penting kita mau berjalan di mana. Di dalam badai, di dalam gurun pasir, di dalam laut sekalipun, yang penting bersama Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, saudara, di dalam kelimpahan, di dalam kemewahan, di dalam semua yang tercukupi, tanpa Tuhan, kita masih akan penuh dengan tekanan. Tidak ada damai. Kita akan seperti dikejar-kejar dan tidak ada sukacita. Karena kita akan terus mencari yang tidak akan pernah ada puasnya. Tetapi ketika kita di dalam Yesus, apapun yang kita miliki, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita akan melangkah dengan sukacita sampai di dalam pengharapan kita bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.